Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita lanjutkan pembahasan soal tentang daya. Jadi di sini akan ada 2 soal tentang daya yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah mobil itu bermassa 1400 kg. Yang ditanya di sini, berapakah daya yang dibutuhkan mobil untuk menaiki bukit dengan sudut 10 derajat pada kecepatan 80 km per jam. Jadi di sini tahu sudut saat mobil menaiki bukit itu adalah 10 derajat dan kecepatan mobil 80 km per jam. Dan di sini juga diketahui asumsi gaya tahanan mobil atau gaya gesek yang terjadi di situ adalah 700 Newton. Gaya gesek kita lambangkan dengan FFR ya. 700 Newton. Nah, yang ditanya di sini adalah daya. Daya itu lambangnya adalah P. Nah, untuk rumus daya ya, itu sudah saya terangkan di video tentang konversi energi atau usaha energi ya. Itu bisa dicek lagi, di situ ada. Nah, jadi yang diketahui di sini ada kecepatan. Kecepatannya 80 km per jam. Jadi ini harus dikonversi terlebih dahulu ke meter per second ya. 80 km per jam itu konversi ke meter per second didapatkan 22 meter per second. Kemudian yang kita cari ya, kita awali dengan rumus P dulu. P, rumus daya. P, daya itu sama dengan W, usaha per waktu. P sama dengan usaha per waktu. Nah, untuk usaha sendiri itu rumusnya adalah F gaya dikali dengan perpindahan, jarak perpindahan, F dikali D atau S ya, per waktu. Jadi ini bisa tukar dengan S saja. F kali S per T. Nah, untuk S per T ini adalah rumus dari V ya. Oleh karena itu P itu bisa diubah menjadi ya, P bisa diubah rumusnya menjadi P sama dengan F gaya dikali dengan V. V rata-rata, kecepatan rata-rata. V adalah jarak per waktu. Nah, ini rumus daya kedua yang kita dapatkan dari turunan usaha. Nah, jadi untuk mencari kenapa kita menggunakan rumus daya yang kedua, karena di sini diketahui ada kecepatan ya. Jadi untuk mencari daya yang dibutuhkan mobil tersebut untuk menaiki bukit ya, itu kita harus mencari gayanya dulu. Gaya apa saja yang ada pada mobil tersebut saat menaiki bukit. Terus kita telah dulu ya, karena V-nya sudah ada ini nilainya. Jadi inilah yang penting yang harus kita cari. Nah, untuk mencari gaya apa saja yang ada pada mobil saat menaiki bukit itu bisa kalian lihat ke gambarnya. Di soal sudah ada gambar ya. Gambar dan free body diagramnya juga sudah ada di soal diberikan. Jadi coba kita taruh di sini ya. Jadi ini ya. Oke, ini dianggap aja ini 10 derajat ya. Nah, ini mobil saat menaiki bukit seperti ini, anggap bagus ya. Jadi di sini mobilnya ini bermassa 1400 kg. Itu artinya mobil ini mempunyai gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Jadi kita bikin free body diagramnya dulu.
Ini gaya berat itu arahnya ke bawah ya. Gaya berat itu dilambangkan dengan Fg. Fg itu rumusnya adalah M dikali dengan G, massa dikali dengan gravitasi. Nah, jika ada gaya berat yang arahnya ke bawah, artinya akan ada gaya normal yang akan mengimbangi gaya ke bawah ini. Gaya normal itu arahnya itu tegak lurus terhadap bidang ya. Nah, ini gaya normalnya Fn. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini si mobil menaiki bukit dengan sudut 10 derajat ya, artinya kita harus mengurai vektor nih, mengurai gayanya ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, karena di sini sudah ada gaya normal ya, jadi kita bisa tahu kalau sumbu X-nya itu selurusan dengan gaya normal. Nah, ini sumbu X-nya, sumbu Y, maaf, ini sumbu Y-nya. Sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita urai si Fg-nya ke sumbu X dari sini tarik ke sini ya, berarti ini dapatkan Fgy ya. Fgy sama dengan M dikali dengan G ya. Mg, karena di sini si Y-nya ini berdekatan dengan sudut, berarti Fgy ini dirumuskan dengan Mg cos theta. Nah kan kalau kita urai ke sumbu X ke sini, berarti ini Fgx, karena Fgx itu berada di seberang sudut, berarti Fgx nya dirumuskan dengan M kali G sin theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi di soal juga diberitahu jika di sini ada gaya gesekan yang terjadi yang besarnya adalah 700 Newton. Nah, yang perlu kalian ingat ya, gaya gesekan itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Tadi si mobil kan mendaki bukit, berarti arah geraknya itu akan ke kanan ya. Ini arah gerak mobil ke kanan atau ke atas. Nah, berarti arah gaya geseknya itu ke bawah, ke sini arah geseknya. Nah, inilah Fr-nya yang bernilai 700 Newton. Nah, kemudian kita masuk ke rumus utamanya ya. P sama dengan F dikali dengan V. Nah, gaya apa saja yang akan kita masukkan ke rumus itu artinya adalah gaya-gaya yang bekerja sepanjang sumbu X saja ya. Karena arah gerak benda itu berada di sepanjang sumbu X. Jadi gaya yang bekerja di sepanjang sumbu Y yang arah vertikal itu kita abaikan. Nah, untuk gaya-gaya yang bekerja di sumbu X itu ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, artinya nanti akan bertanda minus, dan gaya Fgx ya, Fgx yang bernilai Mg sin theta. Jadi bisa dimasukin ke sini ya. Jadi ini ada F-nya ada Mg sin theta dikurang dengan gaya gesek FFR dikali dengan kecepatannya V-nya. Nah, masanya di sini adalah 1400 kg dikali dengan G-nya adalah 9,8 meter per second kuadrat dikali dengan sin theta. Di sini tetanya adalah 10 derajat. Sin 10 derajat ini harusnya sudah diketahui di soal, yaitu adalah 0,174. Jadi ini nanti dikurangi dengan 700 Newton, kurang 700 Newton dikali dengan kecepatannya 22 meter per second. Nah, ini akan dicari lagi nanti ya, nanti dikali dikurang kemudian dikali dengan V. Kalau saya mendapatkan nilainya adalah 6,8 dikali 10 pangkat 4 watt. Nah, jadi untuk satuan dari daya itu adalah watt ya. Nah, baik, itu pembahasan soal nomor 1. Ini kita lihat soal yang kedua, masih tentang daya. Adam berlari menaiki tangga setinggi 4,5 meter selama 4 detik.
Jadi di sini diketahui tinggi bisa kita lambangkan dengan H atau dengan Y ya, boleh Y-nya 4,5 meter dengan waktu 4 detik, berarti ini T-nya ya, T-nya 4 detik atau 4 second. Jika massa Adam M adalah 60 kg, yang ditanya berapakah daya dan energi yang dikeluarkan Adam untuk menaiki tangga. Berarti yang ditanya pertama daya ya, daya berarti P. Yang kedua adalah energi yang dikeluarkan Adam untuk menaiki tangga. Nah, kita jadi satu persatu. Kita mulai dengan daya yang dikeluarkan Adam untuk menaiki tangga. Nah, daya ini dirumuskan dengan P itu sama dengan W per T. Jadi P daya itu adalah W per T. W itu usaha adalah F dikali dengan S, gaya di sini adalah gaya beratnya, jadi bisa menggunakan rumus M kali G dikali S nya itu diganti dengan H nya ya, dengan Y nya ya, Y per T. Massa di sini adalah 60 kg, G nya 9,8, Y nya adalah 4,5 meter. Nah, jadi di sini didapatkan daya yang dibutuhkan oleh Adam itu adalah sebesar 661,5 watt. Untuk satuan daya ini selain watt, itu daya satuannya juga bisa menggunakan HP ya atau horsepower. Itu kalian bisa konversi nanti wattnya ke horsepower, tapi kalau sampai ke watt pun juga tidak masalah ya. Konversinya 1 HP itu adalah 746 watt. Kemudian kita lihat yang B. Yang B saya sambung ke sini ya. Yang B ditanya adalah energi. Energi sama dengan usaha ya. Berarti energi itu sama dengan P dikali dengan T. P yang didapat tadi sudah ada ya, 691,5 watt. 661,5 watt ini itu sama dengan joule per second. Jadi ini sama dengan joule per second ya, dikali dengan waktu yang dibutuhkan tadi ada 4 detik. Jadi didapatkan, detiknya dicoret dikali dapatkan 2646 joule. Nah, ini adalah energi yang dikeluarkan Adam untuk menaiki tangga. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan soal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.